Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membahas tentang konsep informasi akuntansi penuh. Ya, di mana di sini terdapat jenis-jenis informasi akuntansi manajemen. Jadi informasi akuntansi penuh atau full cost accounting information atau pelaporan informasi dan laporan dan laba masa lalu dan penyusunan program. Ya, jadi ini adalah informasi yang bisa didapat dari accounting ya untuk semua biaya-biaya yang digunakan untuk proses produksi. Lalu informasi akuntansi diferensial, ada differential accounting information ya, ini untuk mengambil keputusan memilih alternatif baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada informasi akuntansi bertanggung jawab responsibility accounting information, yaitu menilai kinerja manajer dan penyusun anggaran. Nah, jadi ini adalah 3 informasi yang dapat diperoleh oleh manajemen dari akuntansi, ya, dari penyajian laporan keuangan. Informasi akuntansi, ini informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Ya, jadi semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ya ini bisa didapat dari akuntansi. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan atau total biaya. Ya, jadi ada aset, pendapatan, dan juga ada biaya. Objek informasi dapat berupa produk, ya ada keluarga produk ya, aktivitas, departemen, divisi atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, manfaat dari informasi akuntansi penuh di sini adalah untuk pelaporan keuangan. Ya, analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis. Jawabannya atas pertanyaan dari berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu ya. Jadi bisa dilihat dari akuntansi. Cost reimbursement, inventory costing, ya, penentuan harga jual dalam cost type kontrak, ya, penentuan harga jual normal, ada penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah dan penyusunan program. Nah, full accounting information terdiri dari full asset, ya, jadi akan ada aset, pendapatan, sama ada biaya. Jadi untuk full accounting information ya dari full asset, full revenue, dan full cost. Nah, full cost merupakan suatu unsur full accounting information. Ya, ini full costing merupakan suatu metode penentuan cost atau biaya produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai biaya atau cost biaya produksi yang berperilaku variabel maupun ada tetap. Jadi kalau kita ngomongin biaya, ya terdiri dari ada biaya variabel dan juga ada tetap. Ya, kalau variabel biasanya biaya mengikuti volume produksi, ya, volume yang akan dijual atau yang diproduksi. Tapi kalau tetap ini tidak mengikuti volume produksi, tapi itu akan tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak memproduksi. Nah, ini ada full costing dan variable costing. Ya, full costing pendekatan tradisional memperhitungkan semua unsur biaya produksi menjadi elemen harga pokok produksi. Lalu ada menggunakan eksternal. Penggunanya adalah eksternal, ya, jadi digunakan untuk eksternal. Lalu ada variable costing, ya, pendekatan kontribusi, pendekatan biaya langsung. Ya, memperhitungkan biaya produksi variabel, ya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ada BOP variabel. Lalu ada biaya produksi tetap dikelompokkan dalam biaya tetap non produksi. Penggunanya adalah internal. Di sini dilihat dari untuk biaya periodik, ya ada biaya penjualan, administrasi dan umum, ya lalu ada biaya harga pokok produksi, ya harga pokok produk. Ada biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, ada biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau kita ngomongin produksi, cost biaya produksi itu adalah ada bahan baku, tenaga kerja,
sama overhead. Nah, overhead dibagi dua, ada tetap dan variabel. Kalau bahan tenaga kerja langsung sama biaya bahan baku itu tergolong variabel. Ya. Ya, ini muaranya ada di persediaan barang dalam proses atau barang jadi. Jadi kan kalau produksi kan tahapannya ada di proses produksi. Ya, biasanya ada barang dalam proses. Ya, ada persediaan barang dalam proses. Nanti kalau udah produknya jadi beralih ke barang jadi. Ya. Nah, di sini akan menghasilkan beban pokok penjualan ya atau persediaan akhir barang jadi ketika barang tersebut belum terjual. Ya, kalau udah beban pokok penjualan berarti barangnya sudah terjual. Nah, ini harus biaya variable costing. Ini biaya periodik ya, biaya penjualan administrasi dan umum, biaya overhead pabrik tetap ya ada dua ya, ada penjualan administrasi dan umum, ada biaya overhead pabrik tetap, lalu ada biaya periodik ya. Lalu untuk ini kalau tadi ini kan periodik hanya biaya penjualan administrasi umum dan masuk ke biaya periodik. Kalau ini ada dua ya, ada biaya overhead pabrik tetap sama biaya penjualan administrasi dan umum. Jadi overhead pabrik yang tetap itu masuk ke biaya periodik ya. Kalau yang variabel masuk ke harga pokok produk ya. Jadi di sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabrik yang variabel. Ini masuk ke persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, barang jadi, dan ketika nanti keluar ya entah menjadi barang beban pokok penjualan atau persediaan akhir barang. Ini contoh 1, PT HRS ya pada bulan Desember 2019 memproduksi dan menjual 5 unit produk X dengan harga jual 18.750 per unit. Berikut struktur biaya produksi, pemasaran, dan administrasi selama bulan September 2019. Biaya variabel per unitnya, ya bahan langsungnya 1.500, tenaga kerja langsungnya 3.000, overhead pabriknya 750, dan penjualan administrasinya 2.250. Biaya tetap bulanannya ada overhead pabrik 22.500, penjualan administrasi dan umum 7.500. Ini yang periodik ya. Ini variabel, ini periodik. Ini variabel, ini tetap. Ini biaya variabel, ini biaya tetap. Ya. Nah, ini harga untuk perhitungan perbedaannya ya antara full costing sama variable costing. Kalau full costing ya, tadi overhead pabrik variabelnya masuk, tapi overhead pabrik tetapnya juga masuk ya. Untuk menentukan harga produksi, harga jual, harga pokok produksi. Jadi kalau full costing ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel. Jadi total atau overhead pabrik variabel ya. Tetapnya ya biaya overhead pabrik tetapnya 22.500 kan dibagi 5 unit ya. Jadi hasilnya 4.500. Ya, harga pokok per unitnya produksinya kalau dengan full costing 9.750, tapi dengan variable costing 5.250 ya, karena dia overhead pabriknya yang tetap tidak dimasukkan ya, hanya variable aja. Nah, ini laporan laba ruginya ya, ada penjualan ya, beban pokok penjualan sebesar 48.750 didapat dari bahan pokok penjualan 9.750 kali 5 unit. Ya, laba brutonya 45.000. Biaya tetapnya beban penjualan administrasi dan umum 18.750. Ya, ini kurang ini ya, dikurang lagi hasil laba bersih 26.250 kalau menggunakan full costing. Kalau variable costing ya, dia overhead pabrik tetapnya di biaya tetap ya dibagi 2. Jadi margin kalau ketemunya di sini adalah laba bruto dengan full costing, kalau variable costing dengan margin kontribusi namanya. Penjualan 93.750, beban pokok penjualannya hanya variabelnya aja.
Ya, ini dapat dari nih beban pokok penjualan 5250 kali 5 unit 250, penjualan administrasi variabel 5 unit 2250 kali 5 11 250, totalnya 3750 masuk sini beban pokok penjualan. Namanya laba kotornya dinamakan margin kontribusi. Lalu ada biaya tetap, overhead pabrik tetapnya 22.500, beban penjualannya 7.500. Ya, administrasi dan umumnya beban penjualan administrasi dan umum 7.500 ya. Sama-sama laba bersihnya sebesar 26.250. Hanya saja di sini variable costing biaya tetapnya nggak dimasukkan ya, makanya dia namanya margin kontribusi. Nah, pengaruh produksi terhadap laba ya, hubungan antara produksi dan penjualan ya. Produksi dan penjualan ya, pengaruh terhadap persediaan tidak berubah ya. Ketika produksi sama dengan penjualan, persediaannya tidak berubah. Hubungan antara variable costing dan full costing, laba bersih full costing sama dengan laba bersih variable costing. Ya, kalau produksinya lebih besar daripada penjualan, ya persediaannya bertambah, ya akan menambah persediaan ya otomatis ya. Karena kan ketika memproduksi ya misalkan dia diproduksi 5.000 unit ya, yang dijual hanya 4.000 ya, berarti kuantiti produksi lebih besar daripada yang dijual. Berarti sisa 1.000-nya itu akan masuk ke persediaan ya. Nanti akan mengakibatkan laba bersih full costing lebih besar daripada laba bersih variable costing. Kalau produksi lebih kecil dari penjualan, misalkan produksinya 4.000 ya, penjualannya 5.000, berarti kenapa bisa jual 5.000? Karena dia akan mengambil persediaan. Oleh karena itu persediaan akan menurun gitu ya. Ini laba bersih full costing lebih kecil daripada laba bersih variable costing. Oke, ini contoh lagi ya. PT HRS sama ya, ini menjual 5 unit produk X, harga jual 18.750, struktur biaya produksi pemasarannya 1.500, tenaga kerjanya 3.000 ya. Ini 7.500, jualan administrasi dan umum penjualan administrasi 2.250, biaya tetap bulanannya 22.500 ya, penjualan administrasinya 7.500. Ya, ini ketika jualnya ini 6 unit ya. Jadi pada bulan September memproduksinya 6 unit. Ya, 6 unit dan menjualnya 5 unit. Ini contoh ya, kalau misalkan yang dijual lebih besar daripada memproduksinya lebih besar daripada yang dijual. Ya, ini bahan langsungnya masuk semua ya. Ini sama, tidak ada. Jadi bahan langsung, coba kita lihat perbedaannya ya. Bahan langsung 1.500 sama tenaga kerja langsung sama 3.000 ya. Overhead pabriknya juga sama 7.500 ya. Total biaya variabelnya 5.250 ya. Overhead pabrik tetapnya tadi kan 22.500 ya. Tadinya dibagi 5, sekarang dibagi 6. Jadi akan mengecil. Ya, dengan full costing akan lebih kecil. Biaya tetapnya ya, tadinya 22.500 dibagi 5, sekarang karena yang diproduksi ada 6, ya, jadi ini dibagi 6. 3.750, harga pokok per unitnya tadinya 975 menjadi 9.000 ya. Variable costing sama, tidak ada perubahan ya, tetap 5.250 karena dia nggak ada biaya tetap.
Ya, jadi kalau biaya tetap semakin banyak unit yang diproduksi, biaya tetapnya akan semakin kecil. Ya, karena dia diakomodir sama kuantiti tersebut gitu loh. Ya, diserap oleh kuantiti tersebut yang dihasilkan. Nah, laporan laba ruginya penjualannya 93.750, beban pokok penjualannya 45.000, laba brutonya 48.750. Ya. Beban pokok penjualan 45.000, laba brutonya 48.750. Biaya tetapnya biaya beban penjualan 18.750 ya. Beban penjualan persediaan umum ya 18.750. Karena apa? Karena yang sisanya kan masuk ke persediaan ya. Jadi hanya dihitung 5 ya. Jadi kan ini 3.750 kali 5 ya. 37 ya 3.750 karena yang dijual kan 5 biji, 5 buah ya. Jadi berkurang 18.750, laba bersihnya 30.000 ya. Nah, ini kalau ini overhead pabriknya tetap ya, beban penjualannya 7.500, alat persediaan umumnya, laba bersihnya 26.250. Oke. Nah, ini catatannya ya. Nilainya dari mana ya? Catatan pertama, tadi 45.000-nya beban pokok penjualan, biaya produksinya 6 unit, kali 99.000 ya, 54.000. Persediaan akhirnya, ada persediaan akhir ya, karena kan dia belum terjual ya, di 9.000, jadi beban pokok penjualannya 45.000. Ini masuk ke sini ya. Lalu beban penjualan administrasi umum, biaya penjualan administrasi dan tetapnya 7.500, penjualan administrasi variabel 5 unit ya. Jadi pakainya hanya 5 unit. Yang kedua, karena kan yang terjual 5. Ya, tadi saya sampaikan ya. 3.750 kali 5. Lalu beban pokok penjualan, biaya produksinya 6 unit kali 525. Persediaan akhirnya 5250. Harga pokok penjualan variabelnya segini, ini dikurang biaya penjualan dan administrasi variabel 5 unit kali 2250, jadi yang terjual aja ya, ini tambah ini hasilnya 3750. Ini untuk cari yang ketiga. Oke. Nah, ini variable costing atau full costing. Variable costing dapat membantu manajemen untuk berbagai pemakaian internal perusahaan dalam jangka pendek. Namun, variable costing tidak dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pelaporan keuangan kepada umum. Ya, full costing tidak cukup memadai bagi manajemen perusahaan untuk mengukur kinerja. Namun, berguna untuk memenuhi kepentingan pelaporan keuangan kepada umum. Ya, jadi kalau variable costing ya emang kalau di internal ya bisa ya, karena dia menghitung benar-benar biaya variabel yang melekat pada produk ya. Karena tapi dia tidak mengakomodir biaya tetapnya ya. Dia masih untuk mencari margin kontribusi ya. Margin kontribusi nanti dari margin kontribusi yang akan bisa digunakan untuk pengeluaran biaya tetap. Nah, manfaat variable costing untuk kepentingan manajemen ya, pihak internal. Tujuan itu meliputi yang pertama perencanaan laba ya. Jadi kalau kita mau ada cost tetap ya berapa ya, kita mau target laba berapa minimal gitu.
penentuan harga jual produk, ya, pengambil keputusan oleh manajemen. Lalu ada pengendalian biaya, khususnya biaya-biaya variabel. Untuk kepentingan pihak eksternal meliputi penentuan harga pokok persediaan, penentuan laba, ya. Pada prakteknya tujuan di atas dapat tercapai apabila laporan harga pokok variabel disesuaikan atau di-adjust dengan teknik-teknik tertentu menjadi laporan harga pokok penuh. Ya, oke. Sekian penjelasan saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.